Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Christian di Kioskom Channel. Akhirnya VGA penantang dari Nvidia RTX 4000 sudah keluar, bro. Siapa lagi kalau bukan Tante Lisa, si celana dalam merah. Intinya itu dia ini berusaha untuk mengungguli RTX 4000 series ya, khususnya di 4060, 4070, bro. Makanya Tante Lisa mengeluarkan produk seperti biasa, harganya selalu lebih murah daripada kompetitornya. Kalau nggak murah, ya bukan AMD, bro. AMD itu selalu murah. Tapi bukan murahan, performanya juga bisa dibilang ciamik soro daripada AMD yang dulu sebelum dipegang Tante Lisa. Nah, ada banyak series, bro, sebenarnya yang keluar itu. Namanya RX 7000 series ya, RX 7600. RX 7700 XT dan RX 7800 XT dan RX 7900 XT. Jadi seri 6000 sekarang jadi adiknya yang terbaru ini adalah seri 7000. Diingat-ingat prosesor dari AMD itu sudah 7000, kalau VGA-nya juga 7000. Nah, seperti itu, bro. Sekarang kita akan unboxing Sapphire Pulse RX 7700 XT. Check it out. Sapphire garansi Astrindo, ini yang versi Pulse ya. Di atasnya lagi masih ada versi Nitro, ini selalu lebih murah daripada Nitro. AMD Radeon 7700 XT VRAM-nya ngeri, bro, 12GB, ray tracing AMD HyperRX, AMD FSR versi ketiga. Oh, bagian sampingnya, belakangnya seperti ini. Oke ya, saya unboxing dulu, coy. Oh iya, dapat gantungan enggak? Kalau dapat gantungan keren. VGA-nya kertas, alah, nggak dapat apa-apa, bro. Nggak dapat merchandise, cuma VGA aja. Nah, seperti ini VGA-nya, bro. Seperti ini. Ntar saya bersihkan dulu. Boom, cakep ya, mewah. Cuma kalau versi Pulse selalu biasa banget, bro. Dari plastik ya ini ya. Iya, dari plastik ini, bukan metal. Ada fan-nya agak beda ya, blade-nya ya, kamu bisa lihat ini, loh, blade-nya beda, blade-nya. Jadi agak ceduk-ceduk gini loh, bro. Nah, di sini nggak ada RGB sama sekali. Bagian sininya juga nggak ada RGB sama sekali, hanya stiker. Nah, seperti ini heatsinknya kelihatan, heatsinknya. Oh, heatsinknya kelihatan. Ini pakai 8 pin kali 2. Ini PCB-nya kelihatan. Terus di sini ada backplate. Ini lubang-lubang. Ini untuk pembuangan dari GPU-nya, nggak ada RGB sama sekali. Ini masih memakai PCI Express 4.0 16 kali. Ini heatsinknya kelihatan di sini. Nggak ada fitur menu turbo atau yang lain ya, nggak ada. Nggak ada ya, oh nggak ada. Terus kalau untuk portnya, ini memakai satu HDMI 3 DisplayPort. Di sebelah sini polos. Jadi AMD ini sudah memakai teknologi RDNA 3. Jadi ada RDNA, itu RDNA 1, RDNA 2, dan RDNA 3. Perbedaannya itu semua sama-sama ada compute unit CPU-nya. Ray tracing itu hanya support di RDNA 2 dan 3. AMD Infinity Charge itu hanya support di RDNA 2 dan 3. AI Accelerator, AMD Radeon, chiplet desain itu hanya support di RDNA 3. Nah, seperti gitu, bro. RX 7700 ini difungsikan untuk main game rata kanan di 2K resolusi. Tapi nanti saya akan tes di 4K resolusi. Kenapa? Karena monitor 2K sama 4K itu selisihnya sedikit, bro. 500.000 mentok 1 juta loh udah dapat 4K. Jadi mending di 4K. Nanggung 2K itu. Jadi dari Full HD sekalian aja ke 4K. Apa sih fiturnya dari RDNA 3? Kalau saya baca di sini itu mulai dari 2 kali lebih powerful performanya untuk AI acceleration, improve streaming quality and performance, mulai dari encoder, streaming, recording, dan lain-lain ya. Bitrate-nya
lebih rendah, resolusinya lebih tinggi. Terus ultra high definition encoding, encode sama decode untuk media engine AV1 full ini bro. Jadi kamu bisa kanan kiri, encode bisa, decode bisa untuk AV1. Terus white color gamut dan high dynamic range. Terus AMD Radeon Display Engine. Jadi ini sudah support DisplayPort 2.1 yang outputnya sudah HDR. Jadi gambarnya lebih kaya warna. Terus AMD Fidelity FX Super Resolution Technology yang ketiga atau AMD FSR 3. Jadi dia itu gambar dari game dipecah-pecah, direkonstruksi ulang agar dibaca sama GPU ini tidak terlalu berat. Kalau FSR off itu misalkan 100 fps, kalau di-on-kan bisa sampai 150 fps. Intinya dia tidak real membaca dari source-nya developer game. Jadi masih diatur lagi, masih diedit lagi sama software dari AMD sama GPU-nya ini untuk mendapatkan FPS yang tinggi. Kalau kamu pingin lihat kerja dari GPU secara maksimal, DLSS sama FSR ini mending dimatikan. Ini hampir sama kok, Bu. DLSS untuk Nvidia, FSR untuk AMD. Terus gamenya ini apa aja yang support? Sementara ini FSR 3 ini masih ada di Space Marine sama Avatar. Nanti kedepannya support sama Cyberpunk, ada Immortal, Frostpunk, macam-macam Squad dan lain-lain bro. Sementara masih dua ini dan nanti 2024 akan semakin berkembang. Jadi teknologi FSR 3 ini sekarang masih belum bisa dinikmati. Mau nggak mau harus pakai teknologi FSR 2.1 seperti nanti yang saya tes bro ya. Oke, seperti itu. Kalau saya lihat di Google dan presentasinya Tante Lisa, RX 7700 XT sama 7800 XT ini pesaingnya dari 4070 dan 4070 Ti. Tapi itu kan klaim sepihak. Nanti kamu bisa cek bener apa enggak. Kalau dari segi spek ya, 7700 XT ini memakai Navi 32 RDNA 3.0. Ini dibikin di Taiwan Semiconductor, sama dengan Nvidia ya, RT 4070. Proses size-nya di 5 nanometer, PCIe 4.0 kali 16. Sama-sama 5 nanometer, sama-sama Taiwan Semiconductor dan sama-sama PCIe 4.0 kali 16. Kalau untuk base clock-nya, 7700 XT itu di 1700-an sampai di 2544. Kalau untuk 4070 di 1900 sampai 2475. Base clock-nya lebih tinggian ini bro ya. Terus kalau untuk memorinya itu sama bro. Sama-sama 12 GB untuk VRAM-nya, sama-sama 192 bit, cuma bedanya di memory type-nya. Kalau yang ini GDDR6, kalau yang 4070 GDDR6X. Nah, berbeda di situ, bro. Bandwidth-nya 432 untuk 7700 dan 504 GB per second untuk 4070. Terus kalau untuk CUDA core-nya itu lumayan selisihnya. 7700 ini di 3456. Kalau 4070 di 5888, selisih 2400, banyak loh ini. Selisihnya ini banyak nih bro. Terus RT core-nya lebih tinggian yang 7700 di 54, kalau 4070 di 46, sama-sama L2. Kalau untuk charge-nya di 48 mega 7700, kalau Nvidia di 36. Kalau untuk teraflop-nya, nah ini kecepatan dari GPU ya, itu FP32 floating-nya di 35,17 teraflop. Kalau 4070 29, ini gila ya. Jadi ini unggul di teraflop, unggul di clock, unggul di RT core. Tapi kalau memory type-nya, terus shading unitnya itu masih unggulan di 4070 bro. Kalau untuk TDP-nya di 245 watt yang ini, Nvidia-nya itu di 200 watt. Suges PSU-nya itu sama 550 watt. Mending kamu pakai 650 lah biar agak safe. Jadi bisa dibilang hampir sama ya, speknya 7700 XT sama 4070 ya. Cuma beda di CUDA core sama memory type. Pakai X. Ngefek gak? Kira-kira.
Sekarang waktunya saya tes di software benchmark. Saya memakai prosesor Intel Core i7 generasi ke-12 12700KF, memorinya DDR5 dan B760. Setelah memakai power supply 650 watt. Hanya berbeda VGA bro ya. Semua fitur Smart Access Memory itu saya off-kan. Jadi benar-benar nancep gini aja, BIOS-nya saya default. Nah, di sini ini adalah 7700 XT, ini adalah 4070. Skornya 7281 dan 7836. Lebih unggul 4070. Graphics skornya di 8049 dan 7351. Masih lebih unggul 4070 bro. Terus kamu bisa lihat ini untuk GPU temperatur, ini adalah scene untuk GPU, ini adalah scene untuk CPU. Scene untuk GPU di satu yang kedua ini rata-rata ada di 50 sampai 70 derajat, ya kan? Begitu masuk scene prosesor dia turun ke 40 derajat. Kalau untuk clocknya di atas 2,7. Nah ini bisa lihat. Nah pada waktu tes prosesor dia turun. Nah seperti ini bro. Oke, sekarang saya coba di Furmark. Ini adalah software benchmark OpenGL. Kalau untuk GPU temp-nya, panasnya itu di 62 derajat, RPM-nya di 900 sampai 1200, nanti di sini kelihatan. Total board-nya untuk TBP ya, bukan TDP, TBP, total board power itu di 250 watt. Jalan di 2,2 sekian GHz. Panasnya di 61 GPU temperatur dan total hotspotnya itu di 79 derajat. Main panas ya ini. Apa karena ini 2 fan ya bro ya? Kalau 3 fan mungkin bisa di 69 sampai 70 sekian. Ini dual fan di 78 79, hampir ke hampir ke 80 derajat ini. Sedangkan kalau 4070 itu panasnya di 71 derajat. Ini karena 3 fan ya. Jadi nggak head to head lah. Kalau dual fan paling ya dia di 75, 76 hampir sama dengan 7700 XT. GPU-nya di 186 watt, cuma clock-nya lebih tinggi tadi 2,2, ini 2,5 GHz. Pemakaiannya 100%. Panasnya di 71 derajat. Panas ya, biarpun 3 fan tetap panas ini bro. Tadi kan 60 sekian, ini di 71 sekian kalau untuk 4070 ini bro. Oke, seperti itu. Oke, sekarang saya coba untuk Blender 3D animasi ya. Ini RX 7700 XT itu kelarnya di 21 detik. Kalau 4070 itu kelarnya di 12 detik. Wih, bisa dibilang 3 kali lipat ya. 2,5 kali lipat lah. Lebih cepat 4070 untuk render GPU daripada 7700. Kalau saya tes di software Nero untuk benchmark AI, VR, encoding, decoding, itu persis seperti ini bro ya, speknya ini RDNA 3. Itu skor dari 7700 itu di 4912. Kalau 4070 kira-kira berapa? 5000? Bukan bro. 8851. Selisih 3000. Terus kalau untuk GPU skornya, AVC, decoding dan encoding di 3967. Kalau AVC decoding encodingnya punyanya 4070 ini di 5649. Wih, lumayan ya. Terus kalau dipakai untuk Metaverse itu di 1239 skornya ini. Kalau 4070 di 7000. Ngeri, Bro. 4070 unggul ini, Bro, tapi ini by data ya. Kalau untuk overallnya itu di 90 berapa ini ya? 82% sama 92%. Jadi memang 4070 lebih bagus untuk encoding, decoding, metaverse, AI. Nah, seperti gitu, Bro. Tapi untuk software Nero. Sekarang saya coba di D5 Render. Ini mungkin karena drivernya belum update ya. Saya nggak bisa jelekin Radeon. Kalau skornya itu jauh dibandingkan dengan 4070. Padahal sama-sama 12 GB VRAM. Mungkin drivernya dari AMD belum update, belum sinkron sama D5 Render. Jadi kalau di skor sini kelihatan yang paling menang adalah 4070. Tinggal tunggu update-annya, Bro. Oke, seperti itu.
Sekarang kalau untuk Lumion 12, software real time rendering hampir sama dengan di Vive Render. Kalau di Vive Render itu support ray tracing, tapi kalau Lumion 12 ini dia membuat ray tracing sendiri ala dari Lumion. Skornya imbang, bro, imbang. Nah, berarti benar kan? Drivernya ini belum connect sama di Vive Render. Makanya 7700 kalah skor sama 4070. Terbukti dari Lumion, skornya imbang, coy. Oke, lanjut. Oke, sekarang saya coba nonton game, bukan nonton film. Jadi kualitasnya game ini tuh persis kayak film renderingnya. Memakai Unity, ngeri ya. Persaingnya dari Unreal Engine. Nah ini kamu bisa lihat yang sebelah kiri ini 7700 itu di 12 fps, bro. Kalau 4070 dilibas, bro. 9 sampai 10 bisa dibilang 2 sampai 3 fps. Kalau clocknya itu malah lebih tinggi yang 4070, 2,790, 2,8. Kalau yang 7700 cuma jalan di 2,2 sekian, itu bisa melebihi fps dari 4070. Kalau panasnya ini cuma 58, 59. 4070 nyentuh di 70 derajat. Padahal 2 fan, tapi lebih adem daripada 3 fan. Ya mungkin karena faktor GDDR6X-nya sama CUDA core-nya lebih tinggi, bro. Ngeri ya. Terus kalau untuk TDP-nya ya, itu di 220 watt untuk 7700. 168 watt untuk 4070, lebih irit dibandingkan 7700. Ini boros ini ya, 220. Tapi jalan 2,2, bro. Itu FPS-nya lebih tinggi. Bahkan waktu masuk ke megang pion ini ya, itu selisihnya di 10 FPS loh. Nggak main-main ini. Kalau. Sekarang saya coba di game punyanya AMD, tapi ini nggak ada fitur FSR-nya, tidak ada fitur DLSS-nya. Jadi native semuanya, bro ya. Tetap di 4K rata kanan. Itu kalau untuk average FPS-nya di 7700 XT ini di 60 FPS. Kalau 4070 itu ada di 78 FPS. Bingung ya? Padahal tadi Unity menang loh dia. Tapi masuk Tomb Raider, ini kalah ini, bro. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang saya coba di game AAA Spider-Man. Ini saya on-kan semua, DLSS untuk RTX 4070 dan FSR 2.1 untuk 7700 XT ya. Semuanya di 4K rata kanan. Rata-rata di atas gedung itu bisa mendapatkan di 110 FPS. Lumayan ya, 10 atau 18. Terus kalau untuk 4070 di atas gedungnya ini bisa di berapa ini? Hampir sama sih, Bu, 110, 115, hampir sama lah. Terus kalau untuk panasnya masih tetap lebih panasan 4070 daripada 7700 di 58 derajat melawan 68 derajat, selisih 10 derajat. Clocknya masih tetap 2,2 sekian untuk 7700 XT dan 2, nyentuh ke 2,8 ini, bro. Untuk 4070 nyentuh ke 2,8. TDP-nya ini di 200 watt. Kalau 4070 di 160. Bisa dibilang imbang. Imbang lah menurut saya ya. Selisih cuma 5 FPS itu nggak terlalu ngefek. Menurut saya imbang untuk game Spider-Man. Sekarang saya coba di game 1000 umat Cyberpunk di 4K rata kanan. Untuk AMD FSR 3.0 masih belum keluar, tinggal tunggu updatean dari Cyberpunk ya, baru nanti FSR 3.0-nya bisa keluar, bro. Kalau untuk panasnya itu tetap selisih di 10 derajat, 58 sama 70 derajat. Clocknya di 2,2 melawan 2,8. Terus TDP-nya ini di 198, sekian, 200 watt lah ya. Kalau 4070 di 182 watt. Lumayan ya, selisih 10 watt. Terus kalau untuk FPS-nya, frame rate average ya, ini tuh di 49, sekian. Kalau 4070 di 50 FPS. Selisih 0, sekian FPS saya bilang sama. Hanya caranya merender itu sendiri-sendiri, bro. Kalau dilihat secara spek, itu clock-nya lebih tinggi 4070. Ya kan? Kalau dilihat sama spek juga, teraflop-nya juga kencengan 7700, tapi hasilnya imbang, bro. Oke?
lanjut ke game God of War. God of War ini saya tes di 4K, rata kanan, FSR on untuk AMD dan DLSS on untuk Nvidia, bro. Kalau untuk average FPS-nya kalau saya lihat itu antara di 80 sampai 85. Antara AMD sama Nvidia ini hampir sama. Karena game ini nggak bisa di benchmark, jalannya kan nggak sama. Berarti saya ambil kesimpulan selisih 2-3 FPS saya bilang sama lah untuk FPS-nya. Kalau untuk panasnya selisih di berapa ini ya? 10 derajat. 10 sampai 13 derajat di 73 melawan 60 derajat. Ini lebih adem ini bro, biarpun dual fan. Clock-nya masih tetap 2,2 GHz melawan 2,7 GHz. Terus GPU powernya di 229 watt, RTX 4070 di 190. Jadi lebih irit 4070 dibandingkan 7700. Kalau untuk FPS menurut saya sama. Jadi gimana ya bro? Saya juga bingung bro ya. Dibuat game Cyberpunk God of War ini sama skornya. Tomb Raider lebih kencengan 4070, dibuat AI encoding decoding di software Nero, skornya jauh banget, 4070 lebih ciami. Terus dibuat 3D render, Blender lebih cepetan 4070. Dipakai benchmark, skornya juga lebih tinggi 4070. Tapi dalam game sama. Berarti ini kurang jos ya dipakai untuk 3D editing mungkin ya. Untuk software encoding, decoding, 3D editing kurang jos. Apa Tante Lisa hanya mengoptimalkan untuk gaming ya bro ya? Apa kamu tinggal tunggu driver terbarunya? Kalau driver terbaru semakin semakin update, otomatis kan diperbaikin bug-bug. Jadi yang kemarin itu tes untuk encoding, decoding, 3D rendering, skornya sekian pasti akan naik. Nah seperti gitu bro. Kalau ya sama, mending sekarang waktunya saya tes di 7800 XT melawan 4070 ya di video berikutnya. Saya dari Kisah di Kaskom Channel, salam teknologi.